mengenal pribadi pendekar. Jadi pribadi pendekar sebenarnya kalau kita lihat hakikat dari pendekar itu bukan orang sekedar pendekar dalam arti nan sampai bisa hebat dalam perkalian, pertarungan dan lain sebagainya. Tapi hakikat dari pendekar itu adalah pandai akal. Jadi wawasan yang luas, arif dan bijaksana itu dan hakikat pendekar. Bahkan orang tua-tua itu sering mengatakan dan pendekar sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan di pangkalangan. Tapi menyelesaikan persoalan di pangkalangan itu namanya pareman. Tapi pendekar menyelesaikan persoalan adalah dengan akal intelektual, kecerdasan yang mereka miliki. Dan itulah hakikat kebijaksanaan yang dirumuskan dalam istilah Pandeka Minangkabau. Jadi harapan membuka wawasan dan siap bersaing untuk masa depan. Jadi kalau nak tapantuit jiwa pendekar nanti, sikolah kita berharap generasi-generasi yang siap saing, yang siap bertarung menghadapi berbagai percaturan kehidupan yang semakin hari semakin tajam. Jadi harapannya ke depan leluhur kita nak mewariskan berbagai konsep-konsep kearifan, konsep-konsep pengetahuan. Jadi diharapkan itu bukan sekedar menjadi daerah-daerah pasar sampai orang menganek, tapi bagaimana itu menjadi daerah produk. Dan itu butuh kebersamaan, kolaborasi yang kuat dengan membangun dan menggali kembali warisan-warisan yang telah diwariskan dari leluhur kita. Jadi Mati Loman sebagai magnet pariwisata. Jadi sangat cocok apa yang disediakan dari pemerintah daerah, program-program kedepannya. Jadi tergantung semangat kita membangun itu lah. Tergantung kemampuan kita menata dan bekerja sama. Jadi menata dan melengkapi narasi tentang menarik budaya untuk pariwisata. Jadi bahwa melengkapi konsep-konsep dan narasi tentang penjelasan tentang warisan-warisan oleh. Jadi ketika ada yang bertanya jika bakalnya silek pangian, metode pembelajaran silek pangian. Jadi kok dapat ada narasi yang satu arah, satu pintu. Yang terjadi hal-hal yang sering selama ditemukan oleh para wisatawan ketika dia bertanya, silek pangian ko majakan kapan bila ada, sering jawaban-jawaban yang ditemukan deh orang-orang yang ingin meneliti, sangke kete angkua bodi kete beliau lah doyo. Jadi itu yang sering terjadi di daerah kita ketika ada yang ingin meneliti sejarah, tidak pernah mendapatkan informasi yang lebih jelas. Padahal sejarah adalah pedoman bagi kita, bagi generasi untuk menata masa depan yang lebih baik. Jadi kelengkapan keutuhan narasi itu perlu kita bangun balik dan kita siapkan mungkin seperti apa yang disampaikan program di Pak Kadis tadi, bagaimana kita menyiapkan bukunya. Jadi tergantung kita sebagai masyarakat menyediakan sarana untuk kemajuan ke depannya. Kemudian mengembangkan kearifan di dalam kemajuan. Jadi cocok karena apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, ada potensi-potensi berbagai hal di dalam negari masing-masing, termasuk silek pangian itu sendiri. Jadi ketika itu dikonsep menjadi sebuah pariwisata yang berbudaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara kita. Jadi ketika berbicara tentang pariwisata dalam kebudayaan, itu sering kadang-kadang orang membenturkan. Orang kok diatakan orang dari Eropa kemari, dia bertelanjang lah, itulah segala macam. Padahal orang datang itu akan mengikuti aturan-aturan yang kita sediakan. Tapi yang jadi persoalan sama kok kita tidak pernah menyediakan aturan dah. Ikon dan ruang yang boleh dimasuki, ikon dan tidak jaleh sama orang. Jadi siapapun datang ke rumah orang harus patuh kepada aturan yang ada di rumah orang itu. Dan itu hukum atau aturan secara umum internasional mana itu, dan seluruh orang paham. Jadi ketika lagi bicara tentang pariwisata dari kebudayaan itu sering orang menganggap tidak bisa lah. Itu kebetulan itu sakral kok. Kan
kan ada ruang-ruang yang sakral yang tidak bisa dimasuki di orang. Jadi sebagaimana yang diisyaratkan dan sebatang panjang dan serika negari dan lain sebagainya. Begitu loh di ruang rumah gadang, ada ruang lapang lapeh bisa bersama, ada ruang kamar-kamar yang dibagi. Itu sebenarnya adalah isyarat-isyarat pengembangan berbagai hal ke depannya. Jadi kebanyakan motivasi generasi kurang muncul salah mongko karena kurang dan minimnya informasi tentang berbagai kebudayaan, terutama di Sile Pangian. Sering terputus-putus sejarah dan penjelasan dari pemahaman Kudu salah mongko. Jadi saya ikut menjadi mimik, menjadi sebuah ocehan bagi generasi muda dalam Kudu itu pilih payah menggili membuat apa ilmunya. Itu iya, tapi dengan kondisi ini kalau masih kita bertahan dengan konsep itu seketik lain semakin hari budayaan kita khususnya di dalam Sile akan semakin berkurang. Tapi kalau kita bandingkan jumlah penduduk ini dengan tahun-tahun 80-an ke bawah, generasi yang mengetahui Sile, yang mempelajari Sile semakin hari semakin berkurang. Jadi kalau masih kita tertutup akan semakin berkurang generasi-generasi yang mewarisi tentang Sile Pangian itu sendiri. Jadi kedepannya kita harapkan informasi yang lengkap untuk memancing kreasi dan motivasi serta karya-karya generasi muda ke depannya. Yang terakhir, Sile Pangian terkenal tertutup dan unik. Nah, tapi di sisi lain, Sile Pangian itu berkembang di Amerika, Sile Pangian berkembang di Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang paling mengkhawatirkan. Kalau kita tidak merubah pola kekinian tanpa menghilangkan nilai-nilai, khawatir akan berkembang nanti di negara orang mantaro hilang di negara sendiri. Bak isare ibarat maka akan lebih condong buah di orang batang ini gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi perlu kita keterbukaan secara bersama bagaimana kita membangkitkan semangat generasi muda untuk menggali, mengembangkan, mengkreasikan Sile Pangian ke depannya. Jadi Ambo sejak tahun 2000 dari hasil perjalanan panjang Ambo sebelumnya menggali tentang kebudayaan dan lebih fokus tentang Sile. Banyak hal dan banyak acara yang telah Ambo lakukan berskala internasional. Di antaranya tolong diputar video Sile Camp tajam berapa? Jadi itu di antara program aku di tahun 2000 sampai oleh Minangkabau Sile Camp yang dihadiri oleh tamu 3 balai negara ketika itu. Jadi jangan sampai takut awak bela diri awak diambil orang lain, sebab kamu lah mendalami itu lebih dari 10 tahun. Sile Minang hanya mampu dikuasai oleh orang Minang karena dia berkembang dengan kearifan Minangnya sendiri. Jadi sekadar teknik banyak lebih menarik dari orang lain. Tapi kalau sekadar inti dari kunci dari Sile itu tidak pernah dapat di orang lain. Jadi itu acara di tahun 2000 3 Maret sebelumnya itu adalah promosi 2000 sampai Maret ketika itu. Jadi dihadiri banyak peserta dari Eropa, Amerika, Irlandia, Swedia dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi Koko kita harapkan nanti banyak hal dan potensi yang akan kita kembangkan.
Inggris yang sangat mengagumi Sile, sehingga hampir setiap tahun dia datang ke daerah itu. Jadi itu ada kekhawatiran ya Wak Salamoko tentang aku awak Sile awak yang mingguan. Kalau hanya sebatas teknik, sebatas gerak, banyak orang yang lebih daripada awak sebenarnya. Tapi tidak ada orang adalah jiwa dari Sile itu, dan hanya bisa didapat bagi generasi itu nama-nama memahami hakikat Sile itu sendiri. Di tahun 2020 merencanakan Silet Kerjo di daerah Kota Solo yang rencananya dihadiri 25 negara. Jadi, tapi sayang karena COVID program itu dibatalkan. Padahal konsepnya sangat luar biasa. Jadi sangat banyak sebenarnya yang bisa kita garap dengan kebersamaan dan menggali kembali potensi-potensi yang ada. Jadi aku berharap sebenarnya waktu itu terwujud nanti Sile aman kok dihadiri orang-orang dari berbagai mancanegara, dihadiri dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Itu harapan kita ke depannya. Pak kita menata sama-sama sementara ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah itu lebih banyak. Katakan kita konsep dan bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan ke depannya. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dari Sile itu. Sampai Sile bukan sekedar bela diri dalam arti samping, tapi bela diri dalam arti yang sangat luas. Bagaimana kemajuan ekonomi dan lain sebagainya ke depan. Jadi itulah sekilas harapan kita bersama ke depannya, bagaimana kita gali bersama-sama potensi dan keunikan yang dapat mengembangkan hakikat dari Sile itu sendiri sebagai sarana dan peluang besar untuk menata kepribadian pribadi yang merdeka, yang siap bersaing dalam berbagai percaturan globalisasi ke depan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi mungkin kurang lebih itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Rencananya siap dulu Pak, tapi kalau seandainya ada yang ledak panjang, kamu coba menyikapi mengenai tentang Sile dan perkembangan zaman. ya. Kami mohon Bapak Buya di atas Bapak Buya, kami mohon ada kaitan Pak Buya, mohon maaf. Mohon kalau bisa disampaikan itu dipaparkan
kan kaitan silet dengan keagamaan. Nah, itu Ustaz. Cukup, Pak? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi di awal lembaran tadi sebenarnya malah menyampaikan tentang bahkan bukan sekedar agama secara lahir ya, secara syariat, tapi lebih dalam. Amo tadi membuka dengan awal tentang tarikat zaman. Jadi kajian tasawuf yang lebih dalam untuk menemukan hakikat dari silet yang sesungguhnya, maka generasi muda harus mendalami dan mengetahui tentang ilmu tasawuf yang tersirat di dalam istilah atau rumusan langkah tiga yang berbicara tentang 3 kecerdasan manusia: kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan spiritual itu kita berbicara tentang agama, dan itu yang tersirat di dalam langkah tiga. Kalau kita melihatnya dari kajian tasawuf, itu berbicara tentang asal kejadian manusia yang berawal dari ahdan, segala sesuatu dan alur ado, dan terikat di dalam hakikat dan zat yang paling inti, yaitu zat Tuhan yang semata. Kemudian wahdat, wujud yang kedua, dan bahagia dan lain sebagainya. Itu hakikat yang perlu kita gali bersama-sama balik untuk mewariskan bana-bana jiwa pendeka kepada generasi muda. Itu harapannya sebenarnya. Jadi itu yang membuka di awal tadi. Jadi sangat selaras antara ajaran adat, ajaran silet dengan agama. Mangkok di Minangkabau adat besar syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Jadi sangat masyhur sebenarnya. Jadi mungkin itu sekilas mungkin dalam sesi yang ini mungkin kalau nanti ada kesempatan dan Allah berkehendak bisa gitu lanjut setelah sholat zuhur. Jadi demikian mungkin membutuhkan saja dengan narasi adat mengaturkan kata adat kata pituah hajo dan bago pegangan manti jodoh balang pedoman cat tahu jadi pandai santano kaki salah langkah ataupun mulut sumbang kato ataupun tangan salah jambo ambo nan usah diutangi melintah bana balun pandai kok sahendak sabulihnya kabang bungo sarato tangkai kabang burung sarato sayo ikan baradang joradainya tapi balalah mangato akan barang bui angin di Malako menuju bukit alandai jadi langit bagai dibasir aliran sarang-sarang bentang utang tua pulang bakudo tumpak dek badan diri ambo kok galak nyato dek karena judai kok pai dek karena sulit tibo di mulia punya orang cilako di badan diri tagade cinto kadagari ambo nemukan jadi pandai alimu di Allah tasimpannya kok kawa tolonglah bilai nak santoso nagari itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.